Selamat datang di The Sunflowers Radio. Inilah Warna-Warni Nusantara, program yang memperkenalkan dan melestarikan seni budaya Indonesia melalui kisah dan pengalaman para narasumber. Tetap bersama kami dan dengarkan hingga akhir. Halo semuanya, nama aku Gio. Halo, aku Elgina. Dan aku Helmi, dan kita akan ngobrolin hal yang seru banget nih seputar warna-warninya dunia musik dan sangat inspiratif lah. Benar, kita di sini juga nggak cuman bahas tentang satu bidang seni aja, tapi kita bahas dua bidang, yaitu bidang seni musik dan juga bidang seni rupa dua dimensi. Nah iya, dan yang menarik lagi, dua bidang seni ini bisa jadi cara kita buat mengenalin seni budaya Indonesia ke generasi muda, bener gak sih? Nah, setuju banget nih. Pokoknya di episode kali ini kita bakal sharing cerita pengalaman kita dan insight-insight yang bisa kasih nih ke teman-teman semua perjalanan seni kita tuh gimana gitu. Jadi buat Sobat Nusantara yang ada di rumah, tetap dengerin obrolan seru kita yang santai tapi tetap berisi bareng kita bertiga di Warna-Warni Nusantara. Warna-Warni Nusantara, seni budaya indahnya Indonesia. Bareng The Sunflowers Radio, kita jelajah, kita bangga. Oke, tapi sebelumnya nih aku pengen nanya deh ke kalian berdua. Kalian tuh ada gak sih kayak ketertarikan di bidang seni ini? Apalagi kan tadi kan ada dua bidang tuh. Ada seni musik sama seni rupa dua dimensi. Kalau dari Helmi sendiri gimana Helmi? Kalau dari aku sendiri sih, terutama tentang musik ya, itu dari awal aku SMA sih mulai tertarik kayak mulai belajar musik terutama. Tapi kalau misalkan ngedengerin mah ya udah pasti dari kecil Semuanya ya. pasti bakal dengerin gak sih? Iya, kalau dengerin musik lah, kisaran-kisaran gitu. Nah itu mulai dari situ mulai tertarik lah kayak terutama musik-musik pop Indo ya. Kalau Elgina sendiri gimana? Kalau aku udah dari kecil juga sih sama kayak Helmi, cuman dari kecil aku tuh bedanya aku suka ngegambar sama suka ngelukis. Terus itu aku kayak Lukis handal lah ini ya. enggak sih, masih belum, masih pemula, cuman hobi aja. Hobi. Cuman makin gede kesini makin berkembangnya itu, awalnya kan sukanya ngelukis, cuman makin kesini tuh aku jadi sukanya tuh fotografi, videografi sama desain grafis sih kalau aku. Lebih ke multimedianya berarti. Iya, multimedia sama nyambung kayak ya udah seni rupa dua dimensi aja. Berarti kalian berdua ini bisa mewakilkan satunya seni musik, satunya lagi seni rupa dua dimensi ini ya. Iya. Keren-keren banget teman-teman aku jadi minder deh. Kita juga masih hobi doang. Masih hobi doang, itu masih hobi doang. Keren banget. Tapi aku penasaran sebenarnya, kenapa sih di antara banyaknya bidang seni yang ada di Indonesia, kenapa kalian milih seni itu? Kalau dari Helmi? Dari aku dulu ya. Nah kalau misalkan dari aku sendiri sih karena apa ya, pasti orang kalau misalkan lihat seni musik tuh pertama karena keren. Enggak, itu nggak menarik. Iya, iya. Kalau drummer gitu ya. Oh, Iya, gitaris. pasti awal itu karena keren. Nah tapi gara-gara keren itu bener-bener jadi apa ya, acuan buat kayak menarik dibuat cukup didalamin lah atau kayak dipelajarin gitu dikit-dikit. Kalau Elgina sendiri? Kalau dari aku nggak tahu ya, emang karena suka aja gitu loh, dari kecil udah suka ngegambar, suka ngelukis, terus jadinya merembet ke semakin besar sukanya yang tadi udah aku bilang, sukanya desain grafis sama fotografi dan videografi, dan juga di lingkungan aku tuh kayak yang mendukung gitu loh, aku ketemu teman-teman yang emang suka di bidang yang sama, jadinya aku yaudah kayaknya emang cocok deh kalau aku fokus ke dua dimensi ini, seni rupa ini tuh. Oke, tapi aku pengen nanya deh, sebenarnya kalian tuh punya nggak sih ketertarikan di bidang seni ini, terutama tadi kan ada bidang seni musik sama bidang seni rupa dua dimensi. Ya. Kalau dari Helmi sendiri gimana Helmi? Kalau misalkan dari aku sendiri ya, misal buat seni aku tuh lebih ke dunia musik. Karena kalau misalkan musik itu gak tau kenapa dari kecil emang udah suka dengerin musik sih. Benar. Ya terutama pas SMA itu udah mulai belajar juga yang si alat musik yang ini. Itu udah mulai
cukup diseriusin, diniatin lah. Jadi udah emang dari Iya, SMA-nya udah sempat masuk mulai ekskul, ya ekskul band juga. Oh, iya. Kalau Elgina sendiri Kalau gimana? aku sendiri sama sih kayak Helmi, aku dari kecil aku tiba-tiba kayak suka ngegambar aja gitu, dari kecil ngegambar, terus nanti Keren makin banget. apa ya, SMP itu aku ngelukis, aku suka ngelukis, mulai berkembang, terus nanti dari SMP itu mulai sampai sekarang berkembang lagi ke dunia desain grafis sama fotografi dan videografi kalau aku. Berarti yang edit gitu juga Iya, bisa. lebih ke multimedia. Bisa, Multimedia. multimedia. Iya, Wow. Keren banget ya teman-teman aku ini. Reda. Nah, kita juga masih baru. Biasa aja, hobi Iya, aja, hobi iya, aja, Masih hobi aja. Ya. Ya. Oke, tapi kenapa sih dari banyak seni kalian mutusin buat milih seni itu gitu? Kenapa? Kalau dari Elgina mungkin? Kalau aku buat akhirnya kenapa aku milih seni itu sebenarnya karena naturally aja gitu loh, kayak udah aku ngejalanin aja apa yang aku suka, tapi ternyata aku makin suka karena kan seni rupa 2 dimensi ini kan emang banyak cabangnya gitu ya. Bisa misalnya aku bosen ke seni lukis, aku bisa ngegambar, aku bisa ngedit, kayak bikin desain. Cakupannya juga luas. Iya, cakupannya luas juga, aku bisa kayak jadi fotografer dan videografer juga gitu. Jadi cakupannya luas, jadi apa ya, kenapa akhirnya aku milih, karena cakupannya luas dan jadi nggak bikin aku bosen gitu. Itu sih kalau aku. Kalau Helmi gimana Helmi? Kalau dari aku sendiri sih kenapa musik ya, karena dari awal tuh emang nyaman aja sih. Misal kita tuh lagi di mood apapun itu, misal kita lagi sedih, kita lagi kesel, kita lagi seneng, itu pasti bisa dibantu moodnya tuh dengan dengerin lagu yang emang kita pengen dengerin. Nah itu yang menjadikan aku tuh musik tuh apa ya? Iya kayak lebih apa Aduh, ya? gue keren nih gitu. Iya, iya kayak gitulah kalau misalkan aku main musik ya, terus juga buat feel juga ya gitulah. Cocok aja gitu. Ya, Lebih bisa lebih aja. konkret lah dunia musiknya ini. Iya, Oke. gitu. Tapi kalau misalnya nih kan berarti kalian tadi udah dari SMA nih. Ya, Elgina ngelukis, terus Helmi juga ada masuk ke eskul. Iya. Dari proses kalian sampai sekarang nih, sekarang udah kuliah semester 5. Ada nggak sih momen yang lucu atau momen yang berkesan untuk kalian yang kayak aduh momen itu gak bisa aku lupain gitu waktu masa ini tuh? Ada nggak sih? momen lucu ya. Cerita-cerita lucu ya. Kalau lucu sih kalau dari aku sih nggak ada ya. Soalnya ya udah kayaknya gitu-gitu aja. Karena yang lucunya kamu ya. Enggak, biasa aja. Cuman kalau misalkan berkesan ya pasti ada aja lah. Misal dari yang pas SMA pun kayak aku pertama kali nampil di panggung pas Keren banget ya. iya di SMA, bayangin aja diliatin orang pertama kali di panggung groginya gimana kayak gitu. Kamu pasti ngegenjanya sambil Demam gemeteran gitu. panggung. keringetan aduh gimana ya aduh. Kayak gitu. Nah itu cukup berkesan juga sebenarnya panggung pertama gitu. Enggak, Elgina sendiri Kalau aku gimana? momen lucu sebenarnya kalau misalnya nggak bisa dilupain itu, aku pernah sih waktu SMA aku kan ikut eskul sinematografi ya. Itu bikin film gitu. Sebenarnya itu banyak momen lucu, cuman kalau misalnya momen lucunya yang bisa aku ceritain kayaknya akhir-akhir ini waktu semester 4 itu kita dapat mata kuliah fotografi. Nah, di situ tuh kita dapat tugas UTS buat bikin foto, buat nyari foto dan temanya itu human interest. Dari situ aku sama teman-teman aku tuh pergi ke Gunung Bantar Gebang. Ada yang tahu nggak sih? Bantar Gebang yang paling Edukasi. tinggi itu Iya, ya. Bantar Gebang Gunung Edukasi. Iya, itu gunung sampah bisa dibilang Iya. itu tuh emang yang ternyata tuh pas aku datang setinggi itu. Ternyata kan selama ini kita ngeliatnya cuma dari foto dan video aja, dari berita-berita doang kan. Cuman ternyata aslinya emang setinggi itu. Dan tapi pas kesana tuh seru banget gitu loh. Kita jadi nemuin hal baru, kayak oh ternyata kehidupan di pegunungan sampah kayak gitu tuh ternyata emang bener ada ya, dan orang-orang yang berprofesi sebagai pemungut sampah atau pemulung lah ya, itu ternyata bener ada gitu di sana. Terus yang paling gongnya lagi nih, ternyata foto yang aku potret di Bantar Gebang itu jadi juara 1 di tugas UTS itu. Itu juga sebenarnya pas waktu aku dengar itu aku kaget ya, kayak wow, temen aku masuk ke nominasi juara 1 temen-temen. Bantar Gebang. Effortnya nggak sia-sia. Iya, Buat nggak sia-sia. buat kamu kasih Iya. hidung kuat tapi aman. Wah itu sebenarnya Hidung fun aman fact itu. ya, fun fact kayak gini, orang pasti bakal ngiranya kayak aduh bau banget karena ngeliatnya aja gunung Iya, gunung sampah gitu kan. gunung Iya. sampah setinggi itu, cuma ternyata nggak bau. Nggak Kita bau. kesana kita nggak bau, malah ternyata kalau bau itu yang jauh.
Jadi malah kalau kita dari jauh nih pas udah agak jauh kayak sekitar sekilo 2 kilo itu emang kerasa baunya, cuman pas kita ada di sana kita injek si sampahnya itu nggak bau sama sekali. Itu kamu lagi keadaan sehat gak? Pilot Keadaan gitu? sehat, Oh, tetap sehat. kirain siapa tahu Atau kan jangan udah pilot. mampet. Waduh, jangan aku Jangan beneran Iya. jangan kan? Iya. Siapa tahu gak ada yang tahu Iya, gitu. tapi teman-teman aku juga nggak Emang ngerasa nggak ngerasa bau. Oh, nggak aman ya berarti? Iya aman. Terus di Bantar Gebang kamu summit juga nggak kayak yang di Wah, Lombok? kan itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Ada izin kita nggak boleh naik. Coba tahu dia naik gunung ya. Sampai Naik gunung. gitu aja. Saya juga Iya. itu sih kata aku. Tapi dari karya yang kalian hasilkan nih, ada nggak sih ciri khas tertentu yang kayak ngasih tahu ini tuh karya aku loh, ini tuh hasil yang aku buat, dan menurut kalian ciri khas itu tuh penting atau enggak sih dalam sebuah karya? Ini buat yang karya kita sendiri atau opini kita? Dari karya kalian sendiri iya, atau mungkin untuk general juga bisa. Selera mungkin bisa Iya, ya bisa. selera. Gimana Herwi? Ya udah, jawab dulu ya, Mbak, ya. Boleh. Kalau misalkan dari aku sendiri, semisal buat karya kayak bikin lagu, aku sih belum pernah ya yang emang bener-bener dari nol sampai akhir. Cuman kalau misalkan ngebantu orang atau buat bikin lagu ngarahin itu gimana, aku masih bisa ngebantu. Nah, menurut aku kalau misalkan kayak ciri khas tersendiri itu emang tetap perlu, karena itu jadi image dan branding kita gimana kan, terutama seni sebenarnya mau seni lukis apapun itu, musik apalagi fotografi lah segala macem. Itu kalau misalkan kita nggak punya taste kita sendiri ya sih Susah ya. susah juga ngikutin buat selera kita. iya kayak gitu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Kalau Agila dari sendiri? aku tentunya ciri khas sih ada ya, terutama kalau misalnya dilukis atau nggak didesain itu. Aku kalau lukis khususnya aku lebih suka melukis kayak bukan benda sih, tapi hal-hal yang berbau floral, kayak tanaman-tanaman, bunga-bunga, itu aku suka banget. Aku apa ya, kenapa aku suka itu karena floral itu kan kayak lebih abstrak gitu ya, lebih abstrak dan bentuknya itu kalau misalnya kita bikin manusia atau hewan itu kan ada anatominya ya, kayak ada aturan kayak tingginya segini, proporsi badannya segini, jadi Harus ada proporsional ya. harus proporsional, jadi lebih teratur aja gitu. Kalau misalnya floral ini lebih abstrak aja, kalau misalnya kita lihat daun-daun di depan itu kan kayak abstrak aja gitu kan, nggak ada anatominya. Sebenarnya tetap ada, cuman lebih abstrak aja gitu. Dan kalau di desain aku lebih suka kalau ciri khas, kalau orang melihat desain aku mungkin ciri khasnya lebih ke colorful gitu. Aku lebih suka mainin warna-warna yang cerah-cerah. terang-terang dan cerah. Biar lebih berwarna gitu ya. Dan kalau misalnya buat ciri khas menurut aku penting sih, jadi buat ngebedain antara kalau gue nih kayak gini nih, kalau lu tuh kayak gini nih gitu. Jadi ada pembeda lah kita sama yang lainnya gitu sih kalau dari aku. Tapi kenapa harus bunga? Kenapa harus floral? Kenapa tuh? Adakah sesuatu yang berkesan sampai kayak aduh mau bunga terus aja deh gitu? Kalau aku jujur gak ada sih, Nggak. karena emang nggak tahu, kayak tiba-tiba aja suka ya udah kayak bunga kan lucu, apalagi kita kan ciwi-ciwi ya, cewek-cewek kan pasti sukanya kayak bunga-bunga, apalagi kalau misalnya dikasih bunga sama pacar itu kan wah itu kan suka banget. apa gara-gara ada pengalaman tersendiri Wah, kan kalau makanya itu kenapa nggak suka ada bunga? sih, Oh, nggak ada sih ya. Oh, Kak. nggak. Jadi emang ya udah suka bunga aja karena bunga itu berwarna. Apa ya? Jadi di sini kan aku suka hal-hal yang berwarna ya, bunga ini kan berwarna, jadi kayak suka aja lah lebih. Cantik juga ya bunga itu. Iya. Tapi kamu sendiri suka nggak sih bunga-bunga juga, kan kita Kalau- sesama kaum perempuan nih ya. Gimana nggak ya sih? jawabnya? Kalau bunga sih aku jujur suka bunga bang. Iya. Iya. Karena semua perempuan suka banget bunga Iya, bang. iya, Kalau iya, untuk iya. bunga yang floral aku juga suka, soalnya kan cantik, lucu. Iya, cantik gitu banget, kan. juga Kayak- ada yang wangi. Iya, enak banget Iya. untuk dipandang, apalagi kalau emang warnanya yang fresh banget. Terutama kalau ada kombinasi warna pink, putih, atau merah itu tuh kayak Oh, iya bagus. cantik banget. Ini kayak di depan kita juga ada bunga. Aduh, iya lagi ini Iya, bunganya sama- putih Iya, aja ya, warna tapi nggak putih apa-apa ya. aja. Tapi putih itu melambangkan Kesucian. Kesucian. iya dia. Suci siapa suci? Enggak, saya Nggak posisi ada. saya ambil saya. Oh, Oh iya, iya, saya iya. juga saya juga. Bukan. Iya. Iya. Jadi kayak ya udah emang suka aja bunga karena emang ya udah, karena kita juga sering ngeliat bunga kan di sekitar kita. Cuman kalau dari Helmi coba deh, kita kan POV perempuan cewek. ya. Nah, laki-laki. Sebagai sebagai bunga laki-laki gimana tuh? bunga itu gimana sih? Ada artinya nggak sih? Kalau misalkan dari aku sendiri, kalau bunga itu sebenarnya buat apa ya? Nggak begitu yang bisa jadikan barang yang harus
ada. Iya, karena menurut aku tuh ya udah sekedar hiasan aja. Tapi kalau misalkan mungkin itu bisa jadi punya makna tersendiri ketika yang kayak tadi kata El sendiri, misal dikasih dari orang. Nah, itu mungkin Dari pacar. ya itu karena gift kali ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan emang sengaja nih aku beli bunga misal buat ditaruh kamar, kayaknya aku biasa aja sih. Oh, iya. Oh, dia ada kesannya ya. Iya. Ya udah ya buat Iya. kecantikan Iya. aja. Iya, gitu. cuman buat dekorasi aja. Cuman nggak yang kayak ih bagus banget nih kayaknya harus beli nih. Oh, enggak. Cuman kalau ngasih pernah lah. Karena Bisa mengerti. Gimana itu ya? kamu mau El? Yuk lanjut. Oke lanjut. Lanjut. Tapi sekarang ini kan seni itu banyak untuk digunakan sebagai media menyampaikan pesan ataupun perasaan. Dari penyampaian itu kalian ada nggak sih ngeliat kayak keunikannya itu gimana gitu? Apalagi kan ini kan seni musik sama seni rupa dua dimensi itu kan. Dari lukis tuh penyampaian pesan atau perasaannya itu keunikannya apa sih gitu? Mungkin dari aku dulu ya Boleh, kayak boleh. kalau menyampaikan pesan menurut aku seni itu emang ngebantu banget sebagai sarana apa ya menyampaikan pesan apalagi sarana menyampaikan informasi ya. Cuman emang kalau misalnya dari seni lukis sendiri itu kan gak yang secara tersirat gak yang secara apa ya? Tersurat. Gak yang Malah tersirat. Iya, Gimana malah persepsinya orang. iya benar. Jadi kayak orang itu ngelihat si gambaran itu tuh si lukisan itu tuh apa ya artinya itu tuh ada arti sendiri dan itu tuh artinya itu tuh bisa beda-beda berdasarkan pengalaman seseorang. Jadi orang itu bisa mengartikan sebuah lukisan itu ya emang berdasarkan pengalaman yang dia rasa, yang dia lihat dan juga kondisi hati dia saat melihat si gambaran itu. Jadi kita nggak bisa nyamain wah kalau misalnya emang pesannya ini semua orang menangkapnya sama, kita nggak bisa gitu. Cuman mungkin emang kalau dari si senimannya itu yang membuat dia si senimannya ini ingin menyampaikan apa nih sesuai si lukisannya ini itu juga bisa. Cuman balik lagi ke pemahaman orang itu bakal beda-beda sih kalau dari pesannya. Karena memang seni itu kan abstrak. juga Iya ya. abstrak Bener banget. sih ya abstrak sih. Iya. Nggak yang apa ya, nggak yang teratur gitu loh, nggak yang ada aturan khusus sih kalau untuk menyampaikan pesan. Kalau dari musik sendiri pernah nggak yang misalnya kayak, duh kalau aku tuh lagi gak enak hati atau lagi sedih, lagi galau, terus tiba-tiba jreng lagu Iya. gitu kan? Nah iya sebenarnya nggak jauh beda sama si yang lukis tadi, cuman bedanya kan kalau misalkan si lukisan itu lebih ke visual, kalau ini lebih ke suara, kita permainan di suara dan makna lirik itu gimana. Kalau misalkan si lagunya tuh misalnya emang kita lagi patah hati atau gimana, kita tuh nulis lirik yang emang Ya, emang ngurangin se- hati kita yang gitu galau-galau, gimana. ya. Iya. Dan itu sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau si yang lukisin itu lebih ke tersirat, kalau misalkan si lirik ini tuh bener-bener langsung to the point, tertuju ke arah mana gitu. Karena emang apa yang kita pikirin kita tuangin ke dalam lirik gitu. Kalau menurut aku sih. Cuman kalau aku sendiri ya, Iya kalau kamu sendiri gimana? kalau misalnya aku sendiri sih buat lirik-lirik yang dalam-dalam banget sih belum bisa ya kalau boleh jujur. Cuman menarik lah buat dicoba. Berarti nanti kita tunggu ya Iya, hasilnya. nanti tunggu hasil karyanya. Ya. Boleh lah bisik-bisik gitu kayak lagunya yang Iya. baru tentang kayak mencurahkan perasaanku kepada seseorang. Nah iya itu bisa tuh kayak pasti Bisa, mikir yang bisa. puitis Iya. banget. Nah, siapa tahu Helmi tiba-tiba nanti jadi Charlie ST12. Iya. Tahu loh. Pas waktu kalian bikin suatu karya nih, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa kehabisan ide atau kayak lagi bosen, lagi jenuh terhadap seni yang kalian buat? Itu kan kamu kan lukis nih, kamu lagi Iya. bosen kayak, aduh ngapain lagi ya, gue capek banget nih ngelukis gitu. Atau kamu misalnya kayak, aduh capek banget ini tangan aku ya harus genjreng-genjreng mulu gitu kan. Kayak stuck gitu ya. Betul ya, gimana sih kalian cara ngatasin itu gitu? Kalau dari aku dulu ya, misal aku tuh pas proses belajar alat musik, kita kan pasti punya masa-masa prime-nya tiap orang. Kita tuh misal lagi nangkep materi-materi atau yang bisa kita resapi ini pas kita belajar tuh enak. Terus ada masanya tuh emang bener-bener jenuhnya tuh jenuh banget, nggak tahu kenapa. Bukan gara-gara satu hal, tapi emang dari diri Bosen sendiri aja, udah bosen aja nggak tahu tiba-tiba kenapa. gitu ya. Kalau dari aku sih emang itu agak susah sih buat dihilangin, gara-gara emang seni itu kan juga nyangkut sama mood juga ya. Iya, sama perasaan kita Iya. ya, perasaan seseorang itu. Iya, kalau misalkan kita lagi jenuh, abis itu kayak kita berusaha tumpahin ke sana, nggak maksimal aja sih, gitu.
Kalau Kalau dari dari aku ya, kalau dari aku tentunya kalau jenuh itu sering banget, setiap orang, siapa sih yang nggak pernah ngerasa bosan atau jenuh. Cuma tadi yang udah aku jelasin di awal, karena kan seni rupa dua dimensi ini kan banyak banget cabangnya. Jadi kalau misalnya aku lagi ngebosen ngelukis, aku bisa kayak bikin desain gitu loh. Aku bisa kayak ngedit yang lucu-lucu, atau enggak kalau misalnya aku lagi bosen juga aku bisa kayak belajar fotografi, videografi gitu. Jadi kalau misalnya emang bosen di salah satu, aku bisa nyari hobi yang baru lagi gitu. Jadi mungkin tips buat teman-teman semua juga nih, kalau misalnya emang lagi ngerasa apa ya, aduh bosen nih sama satu hal, aduh gue kayak kok gue stuck banget di satu hal, coba deh buat cari hobi baru yang lain lagi. Jadi kayak kalau hobi baru kan bikin kita excited lagi ya, kayak misalnya mungkin ada yang suka nonton film itu kan pasti nanti kayak Jadi biar fresh lagi ya. fresh lagi, terus idenya tuh terus-terusan baru gitu. ngalir terus ya. Iya. Tapi kalau kamu sendiri gimana Gio? Kalau kamu kan misalnya pasti juga pasti pernah ngerasa jenuh kan, kayak disuruh ngerjain apa, apalagi ngerjain tugas terus kayak bosen. Nah itu kamu gimana tuh? Jujur banget, caranya? itu aku banget. Kayak semua orang. Semua kayak orang. gitu. Jangankan untuk ngerjain tugas, aku tuh tipe orang yang emang gampang bosenan gitu kan. Karena kan di sini kan kalian sebagai pelaku seni dan aku sebagai penikmat seni gitu ya. Terutama dari Algina, itu kan Algina kan suka bikin kayak mungkin kayak video-video gitu, atau bisa ke ranah film juga kan. Nah kadang aku ada di masalah kayak aku bosan untuk nonton film yang terus-terusan kayak gini. Kayak aku tuh butuh suatu suasana Something new, iya, kayak kan Yeah. kalau misalnya aku kan seringnya nonton tuh kayak drakor gitu Iya. kan, tapi tuh drakor kok kayaknya gini-gini aja ya, aku harus nonton apa lagi ya biar kayak harus, aku gak mau kalau stuck terus di situ. Iya. Aku mau cari yang baru, jadi akhirnya karena aku nonton yang lain kayak entah Drama komedi India, gitu. drama Wah, India. Oh, bukan. Sinetron India, Iya. sinetron India. Aku drama Cina aku gitu. suka Fresh nontonnya gitu. tuh biasa lah kayak film-film Indosiar gitu. sama aja kan. Seru banget kayak Iya. mendebarkan gitu kan ke hati juga. Ah. Makanya aku suka banget. Terus musik juga, kalau misalnya lagi jenuh terhadap satu genre kan kita masih bisa untuk nge-explore genre Iya. baru. Iya. Ya makanya kayak dulu tuh aku suka banget sama K-pop yang bener-bener suka banget. K-popers banget. Yes, terutama ke BTS Oh, atau iya. Blackpink. Aku juga suka gitu itu kan. K-pop gitu. Iya, Iya. aku bener-bener K-pop banget, tapi pas waktu aku udah mulai ke SMA itu aku kayak kok K-pop lagunya gini-gini aja ya. Jadi bosan Iya, jadi ya. kayak gak ada yang baru. Terus akhirnya aku mulai untuk ngedengerin lagu-lagu dari western atau lagu dari yang lokal sendiri kayak Raisa gitu kan. Iya. Terus Perunggu Oh, iya. juga Itu tuh. kan lagi Jadi explore banyak. Iya, nih, explore kayaknya. banyak banget karena dari kejenuhan itu kita dapat mengeksplor sesuatu yang baru, teman-teman. Benar banget. Cuman di sini pasti pada suka dengerin musik juga nggak? Iya. Pasti gak Tapi sih? musik juga kadang suka bikin jenuh juga sih. Iya. Aku pernah kayak dengerin musik kayak genrenya misalnya ini, terus kayak tiba-tiba aduh bosan banget, terus pengen nyari apa ya musik yang baru lagi gitu loh. Sama sih. bener Iya. pernah banget. Terus kadang ada masalahnya juga, kadang kayak kupingnya tuh capek. Sumpah, Capek, iya, aku jujur. pernah sampai di titik setiap kegiatan tuh harus dengerin musik Iya. ya. Misalnya Iya. kita belajar, terus kita ngelakuin suatu hal itu harus dengerin musik. Cuma ada di titik kayak aku belajar dan berkegiatan sama sekali nggak pakai musik karena kayak Capek kan? Iya, Oh, capek banget. iya, iya, Kuping iya. gue tuh mesti istirahat. Sakit ya, udah capek Iya. banget Iya. itu kupingnya itu. Pernah sih aku ada di masa itu Iya. juga. Cuman kalau dari aku sendiri sih semisal emang buat dengerin aja sampai jenuh sih enggak ya, karena kalau aku tuh punya playlist sendiri ketika lagi ngelakuin kegiatan tertentu, jadi biar ya rolling gitu Iya, kali biar ya, rolling gitu biar ya. biar enggak yang didengerin Nggak itu cepet aja. bosen. Nah cuman apa namanya ya, kalau misalkan yang tadi mau bilang apa? Apa tuh? Yang bosen. Bosen, jenuh. Jenuh. Oh ya, kalau misalkan jenuh. Apalagi? Jenuh dengerin musik. Iya, jenuh jenuh. apa? Oh, kupingnya capek. Kupingnya capek. Oh ya, kupingnya capek. Kupingnya capek. Nah, kalau misalkan kuping capek sih enggak sih ya. Pemusik tuh Karena beda, udah iya. pemusik Udah kan kayak emang sering pemusik. genjreng. Dia mah udah biasa kupingnya juga. Aman lah. aja. Oke, tapi kalau menurut kalian nih, gimana sih harapan kalian tuh buat perjalanan selanjutnya? Baik kayak Gio kan di sini sebagai penikmat seni ya, dan mungkin kayak Helmi tuh sebagai ya emang pelaku seni, sebagai seorang pemusik gitu. Nah, apa sih harapan kalian gitu loh?
Mungkin dari buat aku sendiri juga, kayak sebagai aku kan sebagai pelaku seni di seni rupa 2 dimensi gitu. Mungkin boleh ya dari Helmi dulu. Harapannya ya sebenarnya aku nggak jauh banget sih, gara-gara kan dari aku sendiri musik itu sebenarnya buat lebih ke arah hobi aja, bukan yang profesi emang mau aku dalemin. Jadi ya paling berharapnya sih bisa bisa ngikutin Tren, ikutin tren. Dan bisa lebih explore lebih banyak lagi, misal dari segi Jenis-jenis teknisnya musik. atau jenis-jenis musiknya, genre-genrenya ya gitulah. Tapi so far ya kayak gitu-gitu aja lah, karena emang tujuannya sekali lagi buat hobi. Buat hobi. Ya, gitu. Dari Kalau dari aku sendiri, buat harapan aku ya semoga sama aja sih kayak Helmi, aku pengen lebih explore dan emang di sini ada niatan emang mau ngeseriusin ke bidang profesional juga gitu loh si seni-seni ini. Jadi gimana caranya aku bisa terus ngembangin skill aku lewat pengalaman-pengalaman aku yang ada gitu. Kalau dari Gio sendiri gimana nih sebagai penikmat seni, apa sih yang kamu harapin, kayak aduh gue tuh pengen deh ada film nanti di masa depan ada filmnya kayak gini, gue tuh pengen banget ada film kayak gini atau nggak musik yang kayak gini gitu mungkin. Untuk harapan aku sih gimana ya, kalau ke musik sih mungkin aku pengen kayak band-band yang emang lama udah nggak rilis lagu tuh, aku pengen please secepatnya untuk rilis lagu ya, tolong. Aku sebagai penggemar kalian ya, tolong banget ini. Ada Aku lagi yang mau- baru Iya, gitu. aku mau mendengar lagu yang baru, bukannya aku bosan, cuman kayak aku membutuhkan sesuatu yang baru dari Iya, kalian. mau explore lebih banyak lagi. Iya, kayak apalagi sih yang bisa kalian hasilkan gitu karya-karyanya. Terus aku juga berharap untuk teman-teman aku nih, Helmi dan Elgina, semoga kalian ini bisa menghasilkan suatu karya yang bisa membanggakan Amin. diri sendiri ataupun membanggakan keluarga, instansi, mungkin siapa tahu kan lomba bawa unsika langsung Iya. pergi ke Eropa. Wah, Wah gila. Itu impian semua ya orang. Impian semua kan, orang. makanya itu aku Di luar negeri. kita aminin dulu aja 40 amin ya guys, 40 amin guys. Amin. Oke, teman-teman, karena kita udah bahas banyak nih ya tentang Iya. seni, itu juga perjalanan kita di seni gimana, baik dari pelaku seni ataupun penikmat seni. Paling kita pause dulu, kita Kita akan kasih jeda sebelum kita berpindah ke sesi yang kedua. Selanjutnya. Stay tune. Stay tune. itu. Oke, halo semuanya, balik lagi sama kita bertiga. Tadi kan kita udah ada di sesi pertama, itu pembicaraan seputar seni rupa dan juga seni musik. Ya. Sekarang kita bakal diskusi nih, gimana sih seni untuk kedepannya gitu. Oh, ini menarik banget. Benar sih, Pak. kan? Karena Makanya kita kayak bakal berpikir kritis. Betul. Kritis banget. Enggak sih sebenarnya. Nggak kritis sih. Diskusi ringan Oh, aja. iya. kita jangan kritis-kritis ya, lebih kayak tolong kasihan otak saya. Aku juga otaknya aduh udah Capek. banyak Udah rada tugas siang banget. ini Iya, ya. udah agak siang gitu. Rada lapar, haus, Iya, sama bener. ngantuk gitu Iya, kan. bener. Tapi apalagi jam-jam ini. betul. Jam rawan. Iya benar, jam-jam rawan. Tapi menurut kalian berdua nih sebagai pelaku seni gitu ya, Ya. seberapa besar sih peran seni dalam menjaga ataupun melanjutkan nilai-nilai budaya Nusantara? Oke. Dari Helmi deh, boleh. Oke, kalau misalkan dari musik sendiri ya, kita ini kan Indonesia nih ya, berbagai macam budaya, Banyak. kearifan lokal banyak banget. Setiap suku tuh hampir punya lagunya masing-masing. Dan itu tuh salah satu jadi identitas Indonesia itu sendiri dan suku itu sendiri. Lagunya kayak gimana? Kalau misalnya kita dengerin juga kan misal lagu tradisional Batak, Aceh, Sunda, Bali itu kan beda-beda semua. Dan itu Jawa bener-bener bisa Jawa, Manu, iya kayak gitu. Iya Jawa kayak gitulah.
itu bener-bener apa ya, harus kita lestarikan sampai ke depannya ini supaya itu jadi Apa? Jadi enggak. Berkembang. Iya, bisa pokoknya diturunkan ke generasi setelahnya. iya, itu supaya generasi-generasi penerus kita itu bisa tetap tahu gimana sih Indonesia ini, seberapa indah si Indonesia ini tuh gimana. Seberapa luas budaya-budaya Ya. kita ya. Karena budaya itu juga salah satu hal yang harus kita pelajarin nggak Iya, sih? soalnya kita dari kecil juga udah ada pelajaran seni budaya Betul, kan. seni budaya masa jadi seni internasional Iya gitu kan nggak mungkin. Kita mungkin. emang harus mencintai ya budaya-budaya tradisional Iya. lah. Gitu. Terus kalau menurut kalian nih, di era digital ini kan semakin banyak lagu-lagu yang berkembang, terutama dari internasional gitu. Iya. Apa sih tantangan terbesar gitu buat seni, terutama seni lukis dan juga seni musik, kayak entah saingannya kah atau gimana? Itu menurut kalian gimana? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya dari seni lukis mungkin tantangan terbesarnya sebenarnya gimana caranya kita bisa mengeluarkan apa ya SDM kita yang emang berprestasi, karena di Indonesia itu emang jujur banyak banget seniman yang emang bagus banget, cuman mungkin karena emang keterbatasan satu hal dan lainnya jadi nggak bisa yang go internasional. Cuman mungkin tantangan di sini lebih ke apa ya, kita boleh ngedengerin lagu-lagu internasional, musik-musik pop barat itu kan udah easy listening, maksudnya kayak semua orang bisa lah suka sama lagu itu. Cuman jangan lupa kita juga harus sering-sering dengerin lagu-lagu daerah, lagu-lagu mungkin kayak ada namanya seni karawitan atau enggak kayak sinden, itu yang dari Jawa itu kan banyak ya, atau enggak alat-alat musik tradisional. Kayak kita tetap harus ngedengerin biar apa ya, nilai-nilai Indonesia itu nggak pudar gitu loh, nggak kalah sama orang-orang internasional lain. Atau enggak kalau misalnya emang kita bisa, gimana caranya kita bikin SDM Indonesia ini kita buat gimana caranya mereka bisa go internasional, jadi bisa mengharumkan nama Indonesia juga gitu sih kalau dari aku. Bahkan sebenarnya yang kayak kalau misalkan El tahu yang kayak lagu hip hop yang terkini yang Garam dan Madu. Oh iya, Garam dan Madu ya. Itu ya. Ya, Tensi menurut aku tensi justru tinggi. Iya, menurut aku justru kalau misalkan buat apa namanya, di era digital ini justru harusnya bukan jadikan kita tantangan tapi buat peluang gitu. Karena apa ya, terutama di beberapa aplikasi yang Gen Z ini pakai itu kan bener-bener pakainya lagu itu terus ya. iya bisa cepet naik apapun itu lagunya. Dan itu juga udah go internasional, itu bener-bener apa ya, kalau bisa dibanyakin lagi yang Lagu-lagu yang kayak gitu ya. Iya, bukan lagu-lagunya sih, orang-orang yang bisa sekreatif itu bisa mau nuangin bikin genre baru, iya, yang dengan kayak menambahkan fusion genre yang gitu. emang sudah ada sebelumnya, kayak itu hipdut ya. Hipdut, kayak dangdut. campuran hip hop sama Hip hop. dangdut. Iya. Dimana dangdut ini kan emang khas Indonesia banget, cuman kayaknya dangdut ini semakin berjalannya waktu, semakin berjalan perkembangan zaman tuh kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh nganggep dangdut ini kayak lagu yang norak. Mungkin ada temennya kayak apaan sih lagu dangdut, kayak aduh jelek banget nih, ketinggalan zaman. Nah mungkin kita di sini tantangannya itu gimana caranya kita bikin genre baru, kayak kita campurin lah hip hop kan kayak modern banget juga kan lebih ke budaya baratnya itu, cuman kita campurin tuh budaya Indonesia sama sama internasional. Dan ternyata works gitu kan, Iya, orang pada Kita bisa diterima ya. Iya, semua orang orang-orang. tahu, siapa sih yang nggak tahu kayak Garam dan Madu itu sama aja sih lagu-lagunya tuh. Bintang 5 Iya. Bintang Terus ada 5 lagi, itu banyak. apalagi? Mejiko Hibin. Mejiko Hibin Iya, Yuk, iya, waduh iya. banyak sekali ya itu. Iya, itu. Tolong ya untuk kalian semua yang bisa Iya, menciptakan tolong. lagu seperti itu boleh dikembangkan Iya. gitu. Tapi apa pendapat kalian tentang seni yang dihasilkan tapi menggunakan AI? Wah itu sih. Gimana? Wah, Menurut kalian gimana nih? Itu penghinaan gak sih? Ah, Seniman. Tapi AI-nya apa dulu nih? Mungkin di sini AI-nya lebih ke tools. Kalau ke tools mungkin bisa. Iya. Cuman kalau emang full Pure AI, bener-bener bikin ya? AI dari nol, wah itu Kalau mungkin AI yang langsung bikin ya, karena kan sekarang tuh ada tuh iya, aplikasinya namanya. kan. Iya, AI-nya yang banyak langsung kayak aplikasi. tolong buatkan saya lagu dengan lirik ini, Iya. judul ini, itu tuh bakal muncul langsung itu instrumennya beneran pun. udah jadi ada Iya, instrumennya, betul. ada suaranya. Iya, ada lirik fullnya juga. Itu wow, teknologi sekarang ini Iya, sangat itu. mengerikan teman-teman. Cuman kalau menurut aku itu salah satu bentuk
apa ya, cara tidak menghargai gitu loh para seniman. Soalnya kan Benar-benar. mungkin teman-teman tahu proses bikin musik tuh susah banget ya, kayak Iya. kita tuh nggak bisa sembarang ada nada muncul terus tiba-tiba kayak ada liriknya. Itu salah satu yang emang kayak Iya. apa ya, menyalahgunakan Menyalahgunakan. teknologi menurut aku ya. Dan sebenarnya kalau misalkan seni itu balik lagi kan seni itu abstrak ya, dan itu Iya. nyangkut banget sama emosi manusia. Menurut aku kalau misalkan dari AI ini, ya sebagus-bagusnya AI pasti hitungannya nggak sebagus buatan orang, Iya. karena dari ya kalian bayangin aja misal seni dibuat sama AI sama robot sama ya. robot lah ya, Hmm. itu ya ya paling ya seadanya lah. Iya lagi. Padahal kita sebagai generasi muda itu kan harusnya melestarikan Iya, Iya. melestarikan seni budaya-budaya tersebut, yang tapi ada. kita malah menggunakan AI untuk Iya. melestarikan itu tuh. Wah, itu penyalahan teknologi banget sih. Mungkin Ya. ada yang pakai AI cuman apa ya, cuman buat referensi aja, itu nggak apa-apa Itu sebenarnya, nggak buat apa-apa. referensi kayak aduh stuck nih, kita tanya AI atau enggak kayak gimana ya biar nggak stuck. Iya. Cuma kalau misalnya emang full dari awal sampai akhir, wah itu pelanggaran Enggak nggak sih? Kalau inspirasi doang mah nggak apa-apa nggak lah apa-apa ya. buat sebagai alat kita Iya, aja, betul. membantu kita Membantu. gitu. Cuma Namanya kalau juga, itu udah kayak kan namanya juga alat bantu ya, bukan? iya bantu. ya kan alat bantu. Alat bantunya ternyata beneran dibantunya Eh, sampai dari selesai. awal sampai akhir, wah, itu Minta bikinin dong. iya bikin Jadi itu saya sambil merem juga bisa itu. iya, itu tuh nanti ditakutinnya apa ya, generasi muda itu takutnya Kurang kreatif. kurang kreatif karena nerima Kurang apa, iya. iya kayak asal terima jadi, nggak mau yang berusaha proses. Gini loh cara Iya. pengembangan suatu musik, gini loh cara bikin lirik yang emang masuk ke semua orang, itu kan susah ya, Ya. prosesnya panjang. Soalnya kan emang mesti kita asah juga ya kalau kreativitas. Iya. Mesti kita cobain ini, kalau misalnya ini jelek baru kita coba improve lagi ke yang lebih bagus lagi. Iya, ada trial and errornya Iya. kan, ada proses. Atau mungkin kayaknya ini kurang cocok, agak bedain dikit kali. Nah kalau misalkan AI, tolong buatkan saya satu lagu. Iya, itu kan juga jadi kayak kalau Iya. misalnya kita mau masukin unsur budaya, kayak misalnya mau bikin lagu yang kayak hipdut itu gitu Iya. kan ada unsur budaya juga kan, ada dangdutnya, itu malah jadi hilang gak sih? Kayak sedangkan kan kayak gitu tuh harus dihasilkan dari emang effort kita sendiri. Kayak kalian pernah dengar gak sih lagunya Weird Genius Oh iya, yang apa namanya, Itu ada bener- gamelannya itu loh. Oh, latih. latih sama Latih, yang latih. Ya, Scar juga. ya Sweet Scar itu yang Sweet ada, Scar juga, Scar, ya iya. ada gamelannya. Wah, itu tuh itu cocok, keren itu sih, bagus ya banget kan? sih. Itu tuh bisa didengerin oleh generasi muda gitu kan, kayak memasukkan seninya tapi masih tetap Ada ada budaya Indonesia. iya, Iya. ada budaya Indonesianya, ada budaya luarnya, biar kayak di kitanya juga nerima gitu Iya. kan. Apalagi generasi muda tuh susah banget buat Iya, disuruh susah banget ngedengerin buat- yang tradisional Iya, gitu. iya. Kenapa sih? Iya, malah kayak kenapa ya stigmanya itu kayak dianggap norak, dianggap Betul. kayak Dianggap ketinggalan tua. zaman, Iya. ketinggalan zaman banget gitu. Padahal wah itu, makanya itu gimana caranya kita Ngikutin yang perkembangan zaman. ngikutin perkembangan zaman, cuma budayanya itu nggak hilang. Betul. Tapi ada gak sih cara gimana kalian nunjukin kalau kalian tuh bangga terhadap karya seni yang ada di Indonesia ini, yang mengikut andilkan budaya Indonesia? Nah, gitu. Kalau cara buat bangga ekspresi ini tuh Hmm. gimana ya? Mungkin kalau misalkan buat secara aku nge-publish, aku tuh masih belum bayang ya. Cuman menurut aku dengan kita tuh misal ngedengerin lagu, atau enggak kayak kita misal nonton konser salah satu musisi-musisi Indonesia, atau mungkin kayak kita datang ke pameran-pameran seni. Pameran seni. Itu udah bener-bener mengapresiasi banget seniman-seniman di Indonesia, karena orang-orang ini tuh nggak bakal ada kalau misalkan nggak ada penikmatnya. Iya, benar, Penikmatnya kalau nggak itu ada yang kita nonton sendiri. gimana? Iya, bayangin aja misal seluruh Indonesia ini nggak support, Iya, siapa? nggak akan ada seniman-seniman yang ada di Indonesia. Itu juga kayak buat film sekarang kan Nah, film. sekarang kan berkembang banget filmnya. Ya. Film Indonesia tuh kalau nggak salah kemarin tuh baru ada berita Sore itu masuk ke Amerika. Filmnya Oh, Sore iya. Istri dari Masa Depan itu tuh dia udah go internasional dan sempat mau ditayangin atau apa gitu ke Amerika. Itu kan salah satu kebanggaan banget ya, gimana Iya. karya Indonesia itu bisa masuk ke dunia internasional. Terus juga kemarin aku sempat datang ke ini pamerannya Pasar Seni ITB. Oh, Kalian ITB, tahu itu iya, kan iya, lagi iya. lagi ramai banget. Nah, itu aku Iya. kesana tuh emang aku kayak ngerasa bangga itu karena ternyata masih banyak ya orang yang emang
mengapresiasi seniman-seniman di Indonesia, dan di situ tuh emang banyak banget karya seni, kayak seni lukis ada, terus juga kan di sini ada, di sana kan ada konser, terus juga datangin apa musisi dan band-band lokal yang emang masih merintis. Nah itu salah satu cara untuk nge-support gimana sih cara salah satu wadah naikin, ya. salah satu wadah musisi-musisi yang emang masih merintis untuk naik ke panggung besar, karena itu wah itu luar biasa sih, audiensnya banyak banget sampai ribuan orang di pasar seni itu. Segala macam seni, pokoknya apapun Iya, ada di situ. segala macam seni ada gitu. Kayak mungkin ada yang pernah tahu seni kontemporer, Seni kontemporer Kontemporer. apa tuh? seni modern yang ada orang kayak apa ya, seni modern pokoknya abstrak banget, kayak tiba-tiba orang malu-maluin batu, terus juga gunting-gunting kertas di sebuah pameran. Itu sebenarnya kalau jujur dari aku masih kurang ngerti sih apa artinya gitu. Di mana letak seninya? Ya di mana letak seninya, dan ini tuh apa artinya, cuman mungkin karena seni seabstrak itu ya, jadi Iya. dan emang pemahaman orang tuh beda-beda pasti. Mungkin emang kita yang masih cukup Awam, awam. ya masih kita yang masih awam, kayak Iya. kita tuh masih butuh explore, oh ini tuh artinya kayak gini gitu. Tapi dari museum, dari konser itu kan juga kita bisa bikin generasi muda itu lebih peduli dan tertarik sama karya seni Indonesia Iya. juga kan, kayak karena dengan mendengarkan lagu-lagu apa namanya, Lagu-lagu ciptaan emang modern. modern yang emang ciptaan dari anak Indonesia sendiri gitu, jadi kita bisa lebih mencintai karya seninya tersebut gitu kan. Benar. Tapi apa sih menurut kalian yang bisa kita lakukan secara hal kecil aja atau hal sederhana untuk melanjutkan dan menjaga keberadaan budaya tersebut ini lewat karya seni? Menurut aku bisa sih, salah satu caranya dengan cara itu apa ya, kita menggabungkan antara seni-seni budaya yang di Indonesia sama hal-hal yang baru yang ada modern, kayak tadi genre hip hop, dangdut itu juga tadi salah satu karyanya, sebenarnya banyak sih, salah satu band atau DJ musisi namanya Weird Genius. Itu Iya. kan emang banyak banget lagu kayak Latih, Sweet Scar, Iya. terus DPS, lagu Iya, DPS itu yang banyak gamelannya. Iya, Itu kayak bener. menurut aku apa ya, bisa masuk ke semua orang, itu loh, easy listening. Jadi orang-orang bule atau orang-orang luar Indonesia tuh bisa, karena di situ tuh liriknya tuh Indonesia juga, liriknya itu bahasa Inggris kalau nggak salah, jadi kan bisa didengar sama orang luar, tapi ada bahasa Jawanya kayak lagu Latih, Ya, lagu iya. itu kan ada masukin bahasa Jawanya. Mungkin orang jadi kepo, ini bahasa apa sih, kayak asing banget, terus juga mungkin ada aksara Jawa itu kan. Jadi orang-orang juga lebih tertarik Iya, gak lebih sih sama tertarik budaya kan, kayak kita? dengan cara sebenarnya sesimpel itu, nggak yang kita nggak yang segamblang ayo dong dengerin lagu Indonesia apa, cuman kita bisa menggabungkan antara seni yang modern sama seni tradisional gitu sih. Cara ngenalin ke apa ya, ke Ke orang-orang yang lebih awam atau generasi Iya, muda lah, terutama generasi yang muda. sekarang ini ya. Kalau menurut Helmi nih, untuk generasi muda nih, kamu punya nggak sih pesan buat kalian, buat mereka semua yang kayak sebenarnya tuh mereka tuh pengen terjun ke dunia seni, cuman mereka tuh kayak masih ragu-ragu gitu. Kayak ada gak sih pesannya, kayak ajakan mungkin, atau misalnya motivasi? Mungkin buat teman-teman semua yang mau terjun ke dunia seni sih pasti nggak ada larangan lah. Iya, itu Pasti nggak ada bebas larangan. banget, Iya, itu semua orang bebas bisa banget. gitu. Tergantung kalian tuh lebih sukanya di bidang apa. Kan seni kan juga banyak banget yang kayak tadi contohnya real lukis atau yang apa deh, film, Iya, musik. film, musik. Habis itu apalagi patung-patungan, dance, tari, apalah Iya, segala itu macam. segala macam ada. Itu apa ya, kalau misalkan menurut aku sih nggak ada batasan, kalian mau umur berapapun, mau dari muda, mau Iya. ABG, tua, dari bayi pun, kalau misalnya kalian emang suka ya nggak masalah. Jadi jangan takut mencoba hal baru, karena bisa jadi loh kalau misalkan ternyata kalian coba, ternyata emang kalian bakat di situ, kita nggak ada yang tahu kan. Kalau misalkan buat hobi juga ya Betul. nggak masalah juga. Kayak aku sendiri ini musik nggak buat jadi profesi utama, tapi buat hobi ya senang-senang aja. Iya, buat Gitulah. fun-fun aja, buat apa ya, sebagai peralihan kalau misalnya lagi pusing sama Iya. kerjaan atau sama tugas kuliah, itu bisa kayak main musik, dengerin musik itu kan nge-refreshing otak Lukis kita. Iya. juga. Iya, ya. lukis juga. Tapi ngomong-ngomong soal kita tuh bisa mulai belajar seni itu dari umur berapa aja? Sebenarnya aku jadi keinget sama presiden kita SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu kalau kalian tahu, itu di masa pensiunnya, di masa setelah berhenti menjabat sebagai presiden, itu tuh beliau itu suka melukis, dan itu lukisan itu tuh go internasional. Jadi setiap ada
pertemuan antara Indonesia sama luar negeri itu tuh hampersnya itu, souvenirnya itu dari lukisannya Pak SBY itu. Jadi kayak wah itu emang apa ya, sangat refreshing banget ya, kayak ngabisin masa pensiunnya, masa tuanya itu dengan melukis. Maksudnya kayak what life banget ya, kayak wah refreshing banget, kayak udah nggak mikirin apa-apa, cuman mikirin lukisan aja, mengekspresikan diri lewat lukisan. Itu Jadi sih. untuk terjun ke dunia seni sendiri itu tuh Nggak ada gak ada batas. batasan Nggak ada umur batasan. berarti ya. Jadi- Mau kalian siapapun, umur berapapun, Iya. kalau kalian punya merasa emang punya bakat itu gak Nah, itu apa-apa nggak langsung. apa-apa, mulai aja. Iya, mulai aja gak sih? Soalnya aku pernah tuh lagi ngeliat video TikTok, YouTube itu kan ada tentang video-video tentang main piano. Terus di situ ada yang komen kayak, aduh aku udah umur 30 kira-kira terlalu telat gak ya buat main piano, buat belajar piano. Nah itu menurut aku gak ada batasan gitu loh. Maksudnya kayak ya udah, manusia dan orang-orang tuh bisa aja mulai berseni atau melakukan karya seni itu dari umur berapa aja. Jadi gak ada batasan waktu. Jadi teman-teman jangan ada yang takut buat Iya, aduh jangan. gue telat banget nih Betul. buat belajar gitar, udah tua atau udah umur berapa gitu. Dan satu lagi, jangan insecure teman-teman, kita harus Iya. percaya Jangan diri ya. Itu Percaya diri. kunci dari segala kunci adalah Benar. percaya diri ya. Tolong ya Kita- teman-teman. Keluarin aja apa yang kita punya. Betul. Iya. Salah satu cara untuk mengekspresikan diri lewat seni itu sendiri. Karena seni juga nggak ada salah atau benar nggak sih? Iya. Iya. Seni juga namanya abstrak. Abstrak, ya. gak ada peraturan yang emang wah harus gini kecuali untuk profesional. Iya. Ya, untuk profesional, cuman kalau untuk hobi, nah kita sebebasnya aja. Tapi sebagai salah satu pelaku seni nih, setelah kalian menekuni seni ini tuh sebagai hobi hobi kalian gitu ya, pernah nggak sih seni itu tuh mengubah cara pandang kalian terhadap budaya Indonesia? Mengubah Ubah budaya Indonesia Mengubah cara pandang kalian? terhadap budaya Indonesia. Kalau dari aku, jujur dari aku nggak ada sih, malah justru aku lebih suka, jadi makin suka, aku semakin mengulik. Jadi waktu itu aku sempat tertarik yang namanya seni karawitan. Seni karawitan itu isinya yang gamelan, terus gendang, pokoknya alat-alat musik tradisional kayak angklung, terus lagi si ukulele. Jadi itu tuh salah satu, ini cemil ya, cemil correct me if I'm wrong. Itu pokoknya seni karawitan itu isinya tuh kayak yang ini yang ada sindennya, yang opera Van Java kalau kalian tahu. Itu tuh itu tuh si gendang-gendang itu namanya seni karawitan, nama bentuk seninya. Dan itu setelah aku explore, setelah aku baca-baca, ternyata wah aku jadi apa ya, jadi makin tertarik. Aku kayaknya pengen belajar buat mainin apa namanya, gamelan. Terus kayak ada juga namanya gendang. Itu kan jadi semakin tertarik gitu loh. Jadi justru kalau dari aku, cara bukan mengubah, cuman malah justru bikin aku semakin tertarik sama Penasaran juga iya, ya. sama seni-seni di Indonesia tuh. Kalau dari kamu? dari aku sih kurang lebih sama ya, karena ya itu lagi-lagi identitas. Oh, Iya, benar. identitas Indonesia. Benar. Ya. Cuman selain dari seni dua dimensi, aku juga sempet apa ya, ikut kayak latihan nari-nari gitu. Jadi nari-nari tradisional. Jadi aku sempat beberapa kali perform juga sama seni tradisional. Jadi semakin kita tahu, justru semakin kita tertarik gitu lah, tadi yang udah aku mention gitu. Jadi ya kita explore aja lah semua seni Indonesia, karena banyak banget seni di Indonesia yang belum kita belum kita sentuh nih. Banyak banget di pelosok-pelosok tuh yang masih belum kita tahu tuh. Oke, terakhir nih, kalau misalnya dalam satu kalimat atau dalam satu kata deh, apa seni buat kalian pribadi? Kalau buat dari aku kali ya, Iya, dari Boleh kamu deh. kali. dari aku tuh seni itu bikin lebih ngarah ke stress relief kita. Stress relief. Ketika bener-bener aduh puyeng ini kerjaan tugas bla bla bla. Nah itu karena aku jadinya hobi, itu jadinya biar nggak gila aja. Iya benar-benar. Gitulah. Kalau Kalau aku satu kata, menyembuhkan. Sama tadi kayak kalau misalnya lagi Stress stres, relief, iya kalau lagi stres lagi aduh pusing banget, ada hal-hal yang memang aku suka, aku jalani. Iya, karena seneng aja ya. Iya. Cuman kalau dari Gio sendiri nih sebagai benar-benar penikmat seni, mungkin kalau misalnya kita berdua sebagai pelaku seni kan apa ya, kayak kita nge-stuck nih, misalnya Helmi lagi bikin lagu atau enggak lagi ngafalin chord gitar gitu misalnya. Terus kalau aku misalnya lagi bikin editan, lagi ngedesain atau lagi ngedit apapun, kayak aduh stuck nih,
kayak masih ada musik-musiknya. Cuman kalau Gio sebagai penikmat seni gimana sih? Kalau aku sebagai penikmat seni ya, Ya, apakah kayak udah happy aja karena kan menikmati apa yang karya-karya tuh. jujur, jujur. Jujur. Kalau aku sebagai penikmat seni sih, aku lebih kayak ya udah ya, maksudnya untuk mendengarkan, aku mendengarkan gitu kan. Cuman sekarang ini aku lebih kayak lebih pilih genre aja sih, biar ke apa ya, aku juga untuk membawa yang lebih happy. Aku tuh sekarang lagi menghindari lagu-lagu yang gloomy. Oh, lagi lagu galau ya. Pokoknya lagu-lagu yang genrenya emang yang menyentil ke hati itu aku sedang menghindari itu karena sedang gloomy-gloominya ya. Karena ngaruh ke hati Iya ya. kan, betul. Lagu itu sangat berpengaruh kepada perasaan. Hmm. Kayak kalau misalnya emang lagunya senang, lagunya energetik atau lagunya ada EDM-nya pun kita jadi having Ngebikin fun kita untuk juga ngedengerin. ya. Iya, Iya. untuk distraksi tuh. Kalau misalnya aku disuruh untuk milih satu kata untuk seni, terutama seni musik, itu tuh distraksi. Distraksi. Jadi bisa mendistract apa yang lagi kamu pusingin ya. Kayak misalnya di pikiran tuh banyak banget pikiran kayak bercabang kemana-mana. Cuman kalau hanya lagi dengerin musik ya udah aku fokus kepada musik tersebut. Apalagi musik-musik yang happy. Betul, yang energetik, yang EDM, yang kayak aku mau EDM aja, pokoknya aku DJ, joget-jogetnya DJ, DJ tuh aku suka Pokoknya banget. biar gak stres. Iya, biar gak stres, bener stress relief, menyembuhkan dan distraksi. Si- Itu adalah 3 kata dari kita tuh. 3 kata untuk seni ya. Tapi sebenarnya ngobrol sama kalian itu seru banget Ya, dan sama. ngobrol tentang seni itu gak akan ada habisnya. Iya, karena emang seluas itu loh. Betul. Karena seni itu menurut aku apa ya, nggak cuman foto, video, tapi Banyak tulisan juga Tulisan, seni. betul, Terus suatu seni. bentuk ruangan ini juga Betul. seni gitu. Jadi Iya. seni emang semua hal yang ada di hidup kita itu seni namanya. Banyak banget seni yang bisa kita bahas kan. Hmm. Tapi waktu kita udah habis teman-teman. Kita sudah habis. Sayang Iya. banget. Padahal masih pengen ngobrol banyak Iya nih kan. kan, kita masih mau ngobrol banyak Iya, banget. lagi seru banget padahal. Parah banget emang nih, apa kita perpanjang waktunya aja? Aduh, wah itu Durasi ya, durasi. Durasi. Ah, durasi. Udah disuruh potong. Iya. Ya pokoknya semoga dari obrolan tadi nih Iya. Sobat Nusantara ini bisa dapat insight-insight baru atau jadi makin dekat sama seni-seni tradisional, khususnya seni-seni budaya yang ada di Indonesia, dan semakin apa ya, semakin cinta lah sama budaya Indonesia kita, bukannya semakin meninggalkan. Misalnya boleh kita mengikuti perkembangan zaman, cuman jangan lupa sama seni-seni yang ada di Indonesia juga. Ya, benar banget. Tuh. Nah, jangan lupa juga ya, seni itu bukan cuma cerita dari masa lalu, tapi juga napas kehidupan yang bikin Nusantara kita tetap berwarna dan bermakna. Dalam banget ya. Sangat dalam sekali ya ini. Iya. Pelaku-pelaku seni ini tuh bahasanya dalam sekali ya. Iya. Tapi karena kita sudah di penghujung acara, jadi kita bertiga pamit undur diri. Tapi tenang, kita bakal balik lagi dengan topik seru lainnya di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Warna-warni Nusantara. See you guys. Inilah akhir perjalanan kita hari ini di Warna-Warni Nusantara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama The Sunflowers Radio, belajar berkarya bersama budaya.